Membicarakan sebuah region, setiap wilayahnya memiliki keunikannya masing-masing. Tidak dapat disangkal jika semuanya menarik dan terbaik. Tetapi berbicara apakah mereka semua sangat berkesan tampaknya perlu diurutkan. Biar bagaimanapun juga, setiap wilayah telah menawarkan potensi yang bisa dinikmati dari mereka. Jadi tentu yang perlu dipikirkan adalah seberapa puas pemain atau pelatih dalam menjelajahi wilayah tersebut. Karena pastinya ada saja yang akan mengecewakan, baik dari jenis Pokemonnya maupun potensi yang wilayah tersebut tampilkan. Semuanya akan memberikan banyak kesan bagi pelatihnya. Oh ya, kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Alola Region. Wilayah Alola adalah kawasan tipe pulau yang indah dengan banyak pengetahuan yang kaya dan penduduk yang menarik untuk membuat Anda sibuk menjelajahinya. Pulau ini terdiri dari 4 pulau berbeda yang semuanya berdekatan satu sama lain. Pulau Mele-Mele, Pulau Akala, Pulau Ula-Ula, Pulau Poni. Selain itu, ada juga Aether Paradise buatan. Setiap pulau menambahkan sesuatu yang baru ke wilayah tersebut. Menjelajahi dan mencari tahu lebih banyak tentang mereka benar-benar membantu pemain merasa tenggelam dalam area tersebut. Pokemon Alola juga merupakan sentuhan yang bagus karena benar-benar menunjukkan fakta bahwa Alola adalah area unik bahkan di dalam dunia Pokemon itu sendiri. Paldea Region. Saat petualangan kita berlangsung di wilayah Paldea, kita disuguhkan dengan tanah terbuka luas yang dipenuhi danau, puncak gunung yang menjulang tinggi, tanah terlantara dan barisan pegunungan yang menantang. Sepanjang perjalanan, semua jenis pelatih akan berpetualang dan mengasah keterampilan mereka dengan pertarungan Pokemon. Kita dapat menemukan banyak orang dan Pokemon yang tinggal bersama di berbagai lokasi, mulai dari desa pertanian dengan hasil panen melimpah hingga kota pelabuhan dengan pasar yang ramai. Ada juga Pokemon yang hidup di puncak pohon, sungai, dan berbagai lokasi lain di alam liar, dan mereka semua menunggu untuk bertemu dengan pelatih. Galar Region. Diperkenalkan di Pokemon Sword and Shield, Galar adalah region indah yang sangat terinspirasi oleh negara Inggris. Ini adalah area beragam yang diisi dengan berbagai biome, ditumpuk dalam bentuk seperti menara yang akan membuat pemain menaiki tangga metaforis saat mereka mencapai tantangan terakhir di Windon City. Ini jelas merupakan salah satu kawasan dengan tampilan paling keren dari sudut pandang geologi, karena desainnya cukup mengesankan jika dilihat dari peta. Sword and Shield juga dengan mudah menjadi judul Pokemon tercantik hingga saat ini, yang membantu membedakan Galar dari wilayah lainnya. Ini terdengar rinci, bersemangat, penuh dengan kepribadian, dan bahkan menampilkan zona khusus yang disebut The Wild Area, di mana pemain dapat menyaksikan Pokemon berinteraksi secara bebas dengan lingkungannya. Hisui Region. Meskipun diperkenalkan setelah generasi ke-8 yaitu Galar Region, Hisui Region secara teknis adalah Sinnoh Region dalam tahun yang jauh lebih berbeda. Ini adalah region yang benar-benar menampilkan banyak sejarah mengenai dunia Pokemon. Salah satu yang menarik tentang Pokeball dan juga keganasan Pokemonnya. Di sini sangat keras sehingga Pokemon pada akhirnya harus beradaptasi dan menyesuaikan tempat tinggal mereka yang sangat menantang. Belum lagi beberapa Pokemon lama yang khusus muncul di region ini terlihat sangat kuno. Itu sangat menarik, menambah variasi Pokemon yang sangat unik untuk dunianya. Hisui Region juga langsung menjadi tempat yang sangat disukai oleh banyak pemain. Unova Region. Unova adalah wilayah besar yang letaknya jauh berbeda dari 4 generasi pertama. Ia tidak hanya memiliki beberapa geografi paling unik dari wilayah arus utama manapun, tetapi juga beberapa mitologi yang cukup luas dan menarik. Hal ini membuat penjelajahan Unova menjadi lebih menarik dan dipadukan dengan banyaknya Pokemon yang unik dan dapat ditemukan di wilayah tersebut. Sangat membantunya menonjol dari Pokemon yang mendahulunya. Ini adalah salah satu dari sedikit area yang bisa dikunjungi kembali oleh penggemar di game arus utama. Dengan Black and White 2 yang berlangsung 2 tahun setelah aslinya, ini juga memungkinkan penggemar untuk melihat bagaimana area tersebut telah berubah. Dan cerita yang disampaikan dalam permainan ini sangat menarik untuk Unova Region. Kalos Region. Salah satu wilayah paling menarik yang bisa dijelajahi oleh para pemain adalah wilayah Kalos di Pokemon X and Y. Terinspirasi oleh Prancis metropolitan, Kalos tentu saja memberikan kesan yang berbeda dibandingkan wilayah lain yang mendahuluinya dan juga wilayah setelahnya.
Dengan Sword and Shield mengambil setting lain yang terinspirasi dari Eropa, Kalos mungkin akan menjadi wilayah yang akan segera dikenang oleh banyak penggemar dengan kenangan indahnya. Seperti Unova, kota ini juga memiliki banyak sejarah yang terkait dengannya, dengan situs dan bangunan bersejarah yang terpelihara dengan sangat baik. Sinnoh Region, salah satu wilayah yang menurut penggemar tidak mendapatkan banyak cinta sebagaimana mestinya. Para penggemar generasi keempat telah meminta pembuatan ulang Sinnoh untuk sementara waktu. Nama Sinnoh sebenarnya berasal dari bahasa Jepang yang berarti misteri. Hal ini masuk akal mengingat banyaknya mitos yang beredar di wilayah tersebut. Sinnoh terkenal sebagai wilayah pertama yang memiliki rute bersalju dan memiliki sistem ekologi yang cukup beragam. Landmark yang paling menonjol adalah puncak Gunung Coronet, tempat pintu masuk ke dunia distorsi ditemukan. Hoenn Region, terletak tepat di selatan Sinnoh, wilayah Hoenn mirip dengan Kanto dalam hal penyebarannya. Seperti pendahulunya, Hoenn meniru sebuah wilayah di Jepang. Junichi Masuda juga menyatakan bahwa desainnya diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Hal ini dilakukan agar area tersebut lebih bisa dimainkan. Hoenn benar-benar menonjol sebagai salah satu kawasan yang paling berkesan selama bertahun-tahun kemudian. Cerita yang menarik, musuh yang aneh, pulau dan air yang diberikan musik yang indah, semuanya benar-benar berkesan. Kanto Region, daerah yang mungkin paling dikenal oleh para penggemar. Wilayah Kanto adalah tempat semuanya dimulai. Kanto masih merupakan wilayah populer dengan banyak penggemar. Dan entah itu karena keakraban ataupun sekedar referensi, Kanto menyediakan banyak area menyenangkan untuk dijelajahi bagi para pemain. Wilayah ini sebenarnya telah mengalami perubahan paling banyak dibandingkan game lainnya, dengan pembuatan ulang di generasi ketiga dan juga 7, dan penyertaannya dalam game generasi kedua dan generasi keempat. Kanto telah mengalami sedikit perubahan. Semuanya juga membuktikan jika ini adalah region inti dari bumi Pokemon. Benar-benar sangat ikonik. Johto Region, meskipun wilayah Kanto terbukti populer, tapi wilayah Johto lah yang memberikan kesan terbesar. Khususnya game Johto yang terkenal memperkenalkan ide konten pasca Elite Four. Dalam hal ini, seluruh wilayah Kanto bahkan bisa dijelajahi kembali. Kedekatan regionnya dalam ceritanya menjadi transisi yang sangat mulus. Johto memiliki segudang landmark menarik dan ikonik, kayak Lake of Rage, Sprout Tower, dan tentu saja Ruins of Elf. Dengan begitu banyak hal untuk dijelajahi dan dilakukan, Johto adalah kunci wilayah terbaik di dunia Pokemon. Dan aku saja sampai saat ini masih memikirkan wilayah ini dan menjadikanku bagian dari penggemar Pokemon. Dan itulah region terbaik sesuai apa yang mereka hadirkan. Karena ini pendapat pribadi, semuanya bisa tidak sesuai dengan yang kalian pikirkan. Kalian bisa memiliki favorit masing-masing. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!